dan sama Papua. Jadi ketika orang Papua berbicara keras melawan penindasan, intimidasi, diskriminasi yang dilakukan oleh negara terhadap kaki tangannya aparat polisi, bahwa orang Papua dijebolkan dalam penjara. Dan hal itu kami mengalami sudah 58 tahun. Jadi kami merasa bahwa ketika orang Papua menuntut hak-haknya dengan terbuka di depan publik dengan secara damai, bagi Jakarta tidak mendengarnya. Jakarta selalu menutupi telinga apa yang menyuarakan oleh rakyat dan minoritas yang ada di negeri ini. Dan saya sangat kesal apa yang disampaikan oleh pembantu-pembantunya Pak Jokowi. Pak Luhut waktu itu sampaikan ke orang Papua bahwa jika kalau mau merdeka pergi sana ke Melanesia. Dan kemarin hal yang sama juga Menko Polhukam Wiranto sampaikan kami tidak mau mengungkapkan kata kematian orang Papua. Dan saya baru tadi dengar bahwa informasi bahwa Pak Mahfud MD sampaikan bahwa data kematian rakyat Papua dan termasuk saya yang ditahanan di Sampah. Mungkin bagi negara kami di Sampah yang ada di sini. Dan apa yang mereka sampaikan kami hari ini harus kami katakan. Dan saya pikir cara Jakarta untuk menyelesaikan masalah Papua itu penuh dengan rasis, penuh dengan kebencian. Memang kalau Jakarta tidak mampu menyelesaikan Papua, tanyakan orang Papua apa mau mereka. Tetapi faktanya bahwa orang Papua menuntut menyampaikan aspirasi dengan damai, dihadapkan dengan alat negara. Dan saya menuntut keras mengatasnamakan kemanusiaan, menuntut keras dengan pernyataan Mahfud MD yang disampaikan data kematian rakyat diduga dan data tahanan politik di bidang sampai. Saya menuntut keras. Dan yang kedua bahwa data yang dikasih oleh Perutiki dan kawan-kawannya itu data dari koalisi masyarakat yang ada di Papua, bukan datanya milik Papua. Dan data itu sebelumnya kami sudah terima. Dan soal untuk aksi persoalan untuk kemanusiaan juga ini kami sudah melakukan advokasi dari 2018 sampai sebelum kami ditangkap itu kami sudah melakukan advokasi bagaimana untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi pemerintah sendiri tidak mau respon persoalan ini, dan pada akhirnya mereka sampaikan bahwa dengan dalil data kematian orang Papua dan data pendanaan orang Papua sebagai sampah. Mungkin Pak Jokowi segera mengevaluasi Pak Mahfud dan berbicara. Terima kasih. Wah. Selamat sore semua awak media dan juga kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini. Di sini saya ingin sampaikan bahwa apa keinginan daripada orang Papua. Semua rakyat orang Papua itu ingin cuma satu, yaitu kemerdekaan. Yang mengakui bahwa saya yang kaya harga mati itu hanya kebohongan publik. Orang Papua tidak pernah mengakui identitasnya sebagai orang Indonesia. Orang Papua ingin hidup itu bebas di tanahnya, bebas di negerinya, bebas hidup. Bersama Indonesia, orang Papua tidak punya masa depan. Bersama Republik ini, orang yang berkulit hitam, rambut keriting kayak saya ini tidak punya masa depan dan harapan.
Oleh sebab itu, orang Papua itu hanya punya keinginan dan menantikan sesuatu yang dinanti-nantikan sampai hari ini adalah kemerdekaan. Jadi kalau negara ini kita pakandakan dengan orang-orang yang bilang NKRI harga mati dan ini dan itu semua hoax. Orang Papua itu takut bilang Papua merdeka. Sesungguhnya hatinya dan hati nurani ingin merdeka, tapi dia takut dan trauma karena segala penindasan, penjajahan yang dilakukan oleh negara Republik ini selalu mengedepankan senjata. Maka orang Papua itu takut, tapi selalu hati nuraninya mengatakan bahwa saya ingin bebas. Solusinya hanya referendum. Terima kasih, Pak. Apa yang terjadi 58 tahun ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah Jokowi. Namun pemerintah Jokowi menyelesaikan masalah Papua secara parsial. Persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan cara membangun jalan tol. Tidak bisa diselesaikan dengan cara menambah bandara, membangun gedung, menambah jumlah kilometer aspal. Tidak bisa. Ada sesuatu yang terjadi di Papua yang disebut sebagai memorial passionis, ingatan penderitaan. Ingatan penderitaan inilah yang membuat banyak anak-anak kecil dan anak-anak remaja dan anak-anak muda seperti teman-teman ini menyatakan identitas yang berbeda, menyatakan diri sebagai entitas yang berbeda. Untuk menjawab persoalan Papua juga tidak bisa dengan cara menyebut mereka sebagai monyet, tikus, atau sampah. Yang terjadi justru membuat masalah tambah rumit, tambah suram. Menjawab persoalan Papua haruslah dijawab secara komprehensif sampai ke akar persoalan. Jika opsi-opsinya hanya penambahan atau pemekaran provinsi atau memperpanjang otsus atau menambah jumlah anggaran tanpa berbicara hal yang paling fundamental soal demokrasi, soal kebebasan pers, soal menyelesaikan lingkaran kekerasan yang terjadi di Papua, yaitu bicara soal penarikan TNI, Polri, anorganik, menghapus operasi gabungan yang terjadi di sana, menyelesaikan pelanggar HAM, menyeret para pelaku-pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan dan memenjarakannya tanpa kemudian bicara soal belum apa-apa soal maaf. Tanpa bicara itu semua, maka tidak ada penyelesaian, termasuk opsi referendum itu sendiri. Mengapa takut dengan terminologi referendum? Apa yang terjadi di Catalunya? Apa yang terjadi di Kaledonia? Apa yang terjadi di Skotlandia? Referendum terjadi. Di Catalunya mereka menyelenggarakan referendum. Di Kaledonia mereka menyelenggarakan referendum dan akan menyelenggarakan referendum itu sendiri. Jika kita mendaku sebagai masyarakat beradab, konflik politik harus diselesaikan dengan politik, bukan diselesaikan dengan pembunuhan, penjarahan, pembantaian, atau yang kita sebut sebagai genosida perlahan. Selesaikan konflik politik, pertentangan politik secara beradab. Apa mekanismenya? Mekanismenya adalah referendum. Tetapi untuk opsi yang tertinggi semacam itu pun, untuk opsi yang terendah seperti kebebasan pers, menarik militer, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, Jokowi tidak berani. Jokowi tidak berani bertaruh di situ.
pemerintah ini tidak berani bertaruh bahwa menyelesaikan Papua bisa diselesaikan secara beradab. Seperti apa yang kami kampanyekan, kebebasan jurnalis, kebebasan pers, buka ruang demokrasi, dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi di sana, narik militer, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Itu pun tidak bisa dilakukan, apalagi tuntutan referendum. Sehingga jangan heran jika ada teman-teman yang menyatakan bahwa kami tak punya masa depan. Mengapa? Sebab ternyata elit sipil pun tak punya watak sipil. Padahal seharusnya elit sipil punya watak sipil, yaitu watak di mana menyelesaikan pertentangan-pertentangan lewat dialog, lewat mekanisme demokratik, yaitu referendum, yaitu tidak lewat dengan cara-cara kekerasan, cara-cara senjata. Sehingga adalah wajib bagi kita untuk terus-menerus menyuarakan apa yang terjadi di Papua. Ketika ada menteri yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Papua, sebenarnya menteri itu berkaca atau tidak pada pernyataan Komnas HAM yang baru saja menyatakan bahwa tragedi Paniai Berdalah adalah pelanggaran HAM berat. Artinya masih ada keberlanjutan. Jika ada terus-menerus keberlanjutan terhadap represi, penindasan terhadap suatu masyarakat, artinya genosida masih berlangsung. Kalau genosida masih berlangsung, wajarkah menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Papua? Apabila ada menyatakan tidak ada pelanggaran HAM di Papua, saya pikir keberadabannya harus dipertanyakan. Apa kita kecewa dengan Mahfud MD? Sangat berbeda sekali Mahfud MD sebagai ketua MK dengan Mahfud MD sebagai menteri. Dia dulu dikenal sebagai tokoh yang demokratis, tokoh yang reformis, progresif dalam hal hukum dan perundang-undangan. Tetapi ketika menjabat sebagai pembantu presiden, dia tidak berpihak pada prinsipnya itu sendiri. Setiap data harus diverifikasi, dan tugas pembantu presiden adalah memverifikasi data tersebut. Memverifikasi data yang disediakan oleh masyarakat sipil. Sebab apa? Sebab data selama ini selalu dimonopoli oleh intelijen. Kita dikonsumsi oleh data, kita mengkonsumsi data, diberikan, disuguhi data hoax, data berbagai macam dari pihak aparatus kekerasan. Sekarang ada masyarakat sipil yang menyediakan data. Verifikasi data itu, lalu apa tindak lanjutnya oleh pemerintah? Tanpa itu, stop bilang Papua damai. Stop bilang tidak ada pelanggaran HAM di Papua. Kalau tidak ada jawab keterbukaan di Papua, jawab demokrasi di Papua, jawab persoalan kemanusiaan di Papua, Anda hanya menambah jumlah kilometer aspal, bukan menyelesaikan persoalan Papua secara manusiawi dan beradab. Terima kasih. Selamat sore. Pada beberapa waktu yang lalu kami telah mengikuti seorang pembantu presiden Menpolhukam Mahfud MD menyampaikan kata-kata yang kurang etis di hadapan publik. Dan pada saat itu Presiden Jokowi ke Australia dan tim di sana menyampaikan data secara terhormat memberikan kepada Bapak Presiden, dan respon dari pembantunya sangat tidak etis, menyampaikan dengan kata yang tidak sopan, yaitu sampah. Dan beberapa waktu yang lalu, tidak lama dari kata sampah, orang Papua dinyatakan sebagai monyet. Bahwa kami manusia Papua saat ini bukan monyet,
bukan tikus, bukan sampah. Kami adalah manusia sempurna sama seperti mereka yang sebelah. Tapi pemerintah sendiri menyampaikan hal-hal yang kurang etis kepada kami. Apakah pemerintah ini serius untuk membina, mensejahterakan masyarakat Papua? Apakah pemerintah ini serius untuk mendampingi kasus-kasus HAM yang terjadi di Papua? Mahfud MD menyampaikan bahwa di rezim Jokowi ini tidak ada pelanggaran HAM. Faktanya Komnas HAM telah menyampaikan ada pelanggaran HAM berat dari kasus Paniai. Bahwa pemerintah saat ini hanya mempropagandakan isu, dan realitas sesungguhnya itu banyak kejadian. Yang terjadi hari ini adalah melalui pendekatan infrastruktur, melalui pendekatan investasi. Orang Papua tidak membutuhkan investasi, orang Papua tidak membutuhkan jalan, tapi semua dengan adanya jalan, semua dengan adanya hal-hal yang tidak diinginkan orang Papua, akhirnya di balik itu terjadi penembakan, terjadi konflik antara orang Papua dan orang Papua. Padahal rakyat Papua tidak tahu menahu soal politik. Dengan itu kami yang di tahanan ini kami menyampaikan bahwa segala hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kami mengutuk keras kepada pemerintah Republik ini. Semoga bisa memberikan jalan keluar dan jalan yang terbaik untuk masyarakat Papua. Sekian dan terima kasih. Wah.